burung di udara dia pelihara. Jangan kamu khawatir, bunga di padang dia hiasi. Jangan kamu khawatir, apa yang kau makan minum pakai. Jangan kamu khawatir, Bapa di sorga memelihara. Tidak khawatir, burung di udara dia pelihara. Katakan aku tidak khawatir, bunga di padang dia hiasi. Aku tidak khawatir, apa yang ku makan minum pakai. Aku tidak khawatir, Bapa di surga memelihara. Bapa di surga memelihara. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. Halo adik-adik, apa kabar? Selamat datang bersama dengan kakak. Hari ini kita akan belajar Alkitab. Saya yakin adik-adik sangat bersemangat. Jom kita akan belajar Alkitab. Pembelajaran firman Tuhan kita hari ini, kita akan belajar dengan satu topik, jangan takut. Hai, bagaimana kita tidak takut ya? Ada banyak yang terjadi di sana sini, membuat hati kita bimbang. Nah, kita hari ini akan belajar dari salah satu bagian kisah Alkitab dari kitab Matius. Ya, adik-adik pandai. Matius adalah kitab yang pertama adik-adik dalam perjanjian baru. Jadi adik-adik jangan lupa ambil Alkitab adik-adik ya, karena Alkitab adalah pedang roh ya. Alkitab yang akan firman Tuhan memberi kekuatan buat kita. Nah adik-adik, kita juga perlu belajar hari ini bahwa kitab kita yang kita baca, adik-adik perlu tahu bahwa Alkitab itu terdiri dari 66 kitab. Ya, adik-adik harus ingat ya, Alkitab kita terdiri dari berapa? 66 kitab. Nah, adik-adik juga harus pelajari bahwa di dalam 66 kitab itu terdiri dari perjanjian baru dan perjanjian lama. Ya, nah adik-adik juga harus perlu tahu. Nah, sekarang kakak mau tanya, berapa kitab perjanjian lama dan berapa kitab perjanjian baru? Siapa bisa menjawab? Iya benar adik-adik, perjanjian lama ada 39 kitab dan perjanjian baru ada 27. Very good. Ya adik-adik, hari ini kita akan belajar akan kebenaran firman Tuhan dari Matius 14 ayat 22 hingga 23. Nah adik-adik, kakak harap adik-adik boleh baca di rumah supaya kita boleh belajar lebih banyak. Nah, saya mau cerita adik-adik, hari itu dalam cerita firman Tuhan, dalam khususnya Matius 14 ini, yang terjadi ada sebuah kisah yang sangat
sangat-sangat menakjubkan. Kita mau belajar ya. Itu sebuah kisah tentang Yesus berjalan di atas air. Wah, kita mau sama-sama belajar karena kisah ini akan bisa menguatkan kita adik-adik. Nah, hari itu adik-adik, dalam kisah ini selepas murid-murid Yesus bersama dengan orang-orang banyak mengalami mujizat, melihat Yesus melakukan mujizat dari 5 roti dan 2 ekor ikan. Wow, bisa kasih makan lebih 5.000 orang. Wow, luar biasa Tuhan kita adik-adik. Nah, kemudian Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang. Mereka melewati dulu atau berjalan dulu. Dan mereka berkata bahwa pergi dulu, naik perahu dulu, nanti aku akan mengikuti kalian. Dalam ayat 22, Matius 14:22 berkata, Yesus menyuruh murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang dan menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak pulang, adik-adik tahu kah bahwa Yesus naik ke atas bukit dan berdoa seorang diri. Wow, Yesus kita luar biasa. Kesukaan Yesus itu berdoa adik-adik. Masih ingat adik-adik? Jangan lupa suka berdoa. Sebagai anak Tuhan, adik-adik harus suka berdoa. Amin adik-adik. Nah, selepas murid-murid Yesus naik ke perahu dan Alkitab berkata, adik-adik perhatikan ayat selanjutnya, yaitu murid-murid itu sudah beberapa mil jauhnya dari pantai. Kemudian tiba-tiba adik-adik tahu bahwa datang angin besar, datang yang namanya hujan, gelombang dan perahu diombang-ambingkan ke sana ke sini. Wah, mereka semuanya ketakutan. Mereka semua berkata, bagaimana ini? Angin kuat sekali. Tiba-tiba apa yang terjadi adik-adik? Tiba-tiba jam 3 malam. Alkitab berkata jam 3 malam. Datanglah Yesus berjalan di atas air menuju ke perahu murid-muridnya. Wow, semua murid-muridnya mereka takut dan mereka terkejut. Karena ketakutan, maka semua muridnya berkata, itu hantu. Wah, hantu, aku takut, kami takut. Semuanya mereka menggegar ketakutan. Mereka tidak pernah melihat yang namanya Yesus hari itu berjalan di atas air. Jadi waktu Yesus berjalan di atas air dikatakan, wow, hantu. Mereka takut adik-adik. Tapi adik-adik, yang ajaibnya dari Tuhan kita, ayat 27 itu kata kunci ya. Ayat 27 akan menjadi ayat kunci hari ini kita belajar. Yesus berkata apa? Tenanglah, aku ini, jangan takut. Wow, Tuhan berkata, tenanglah, aku ini, jangan takut. Hari itu murid-muridnya begitu sangat terkejut. Dan yang ajaib, ada seorang murid yang bernama Petrus adik-adik. Ketika dia dengar Yesus berkata, oh itu Yesus. Wah, saya ingin juga berjalan di atas air. Bagaimana berjalan di atas air ya? Pasti seronok. Waktu Petrus berjalan di atas air, jalan pelan-pelan dan dia merasa seperti Yesus. Petrus begitu semangat. Tapi adik-adik, tiba-tiba terjadilah datang angin yang menyentuh dan menerpa si Petrus. Kemudian Petrus mulai takut. Dia berkata, wah ternyata aku bisa berjalan di atas air. Dan akhirnya apa adik-adik? Petrus hampir tenggelam. Tapi puji Tuhan, Petrus berkata, Tuhan tolong aku. Tuhan tolong aku, nanti aku tenggelam. Dan ayat 30 ajaib, Tuhan berkata apa? 31, 32, Tuhan Yesus menolong. Nah adik-adik, kita akan belajar.
bahwa Yesus adalah Tuhan yang sanggup menolong adik-adik. Dari kisah ini kita belajar bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ingat adik-adik, jangan lupa baca Alkitab. Dalam firman Tuhan dikatakan lebih banyak, Tuhan berkata, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Karena Tuhan mau berkata kepada kita bahwa Tuhan adalah pelindung kita, Tuhan adalah kekuatan kita, Tuhan adalah perisai kita. Amin adik-adik. Jadi hari ini kita akan belajar, dan adik-adik akan dulu apakan ayat hafalan ini. Yuk kita belajar ya. Siap adik-adik? Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita ulangi lagi ya. Matius 14 ayat 27. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Very good. Adik-adik sudah hafal ayat ini, dan kakak berdoa hari-hari ke depan adik-adik pegang ayat ini. Jangan takut, kemanapun adik-adik berada, Tuhan melindungi kita, Tuhan menjagai kita, Tuhan menghiburkan kita. Kalau adik-adik menangis, Tuhan akan menghibur adik-adik. Amin adik-adik. Nah, ini saatnya adik-adik mari coba menjawab beberapa soalan berikut ini. Selamat menjawab adik-adik. Sekarang kita akan menyanyi adik-adik. Are you ready? Yes. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia, jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Kita menjadi berani karena Tuhan Yesus. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekarang kita akan berdoa adik-adik agar firman Tuhan menjadi kekuatan untuk setiap hidup adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami sudah belajar akan firman-Mu. Tuhan, kami mau tidak akan takut lagi. Mulai hari ini
Kami tidak akan takut lagi karena Tuhan beserta dengan kami. Tuhan ada selalu bersama dengan kami. Tuhan, aku berdoa berkati semua adik-adik yang sudah melihat khususnya acara sekolah minggu ini. Biar mereka dikuatkan. Berkati juga Tuhan papa mama mereka, adik dan kakak mereka, abang mereka. Lindungi setiap keluarga mereka. Karena kami percaya ada malaikat Tuhan yang akan menjaga kami. Terima kasih Tuhan untuk pelajaran firman-Mu hari ini. Biar kami sekali lagi menjadi anak-anak yang pemberani di dalam Engkau. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. God bless you adik-adik.